Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BP. Malaysia ingin impor beras dari Indonesia, tanggapan Menteri Pertanian malah begini. Jadi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman baru saja menerima kunjungan Harimau Malaya impor beras 2000 ton dari Indonesia. Kemarin Malaysia datang turun gunung ke Jakarta untuk meminta beras. Dan kita sebagai bangsa besar mengulurkan tangan. Malaysia tunduk minta beras dari Indonesia. Malaysia, bangsa serumpun kita datang ke Jakarta. Mereka mendekat dengan sebuah harapan. Memohon agar bisa mengimpor beras dari. Dan berterima kasih karena Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada. Sama-sama. Kakak. Lagi ada tonton lagi. Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton dan nilainya ditaksir mencapai 1 juta ringgit. 1-2 periode, KDM akan melepas masa lajang terlebih dahulu loh. Ketika dalam podcast Hengki Kurniawan, Kang Deddy Mulyadi sangat antusias. Kang Deddy Mulyadi akhirnya datang temui orang tua yang Syefura di Malaysia. Saya mau mesej ini kepada anak muda yang mencetuskan perubahan Indonesia. Program Deddy Mulyadi berhasil, tak hanya terdengar di dalam negeri, bahkan Kalau bertanding Presiden Indonesia, dia mesti menang. Nama dia Deddy Mulyadi ataupun dipanggil dengan gelaran Bapa Aing. Bapa Aing bermaksud ayah saya. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat mengasihi. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita akan membicarakan negeri jiran Malaysia guys. Yang akhir-akhir ini negeri jiran kehabisan stok beras guys. Yang kemudian pemerintah negeri jiran ini menyarankan agar rakyatnya mengkonsumsi tehla guys ya, atau singkong guys, karena stok berasnya sudah nipis. Nah kemudian mereka mengirimkan delegasinya yaitu untuk melobi kepada Menteri Pertanian Indonesia guys, agar mereka mau mengimpor berasnya ke negeri jiran guys. Nah kemarin negeri jiran ini menjadi negeri yang sok-sokan gitu guys ya, yang menganggap rendah sebelah mata kita orang-orang Indonesia guys. Tapi sekarang justru mereka mengemis-ngemis minta beras kepada kita Indonesia guys, yang hari ini sangat viral guys. Nah namun bagaimanakah sikap dari Menteri Pertanian dan sikap dari Presiden kita Bapak Prabowo guys? Mari kita saksikan guys, let's go guys. Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat. Dan dia kalau bandingkan dengan sugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah, menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah. Saya rasa di Sarawak lah, saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras seperti tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling rumah ya. Malaysia ingin impor beras dari Indonesia, tanggapan Menteri Pertanian malah begini.
Jadi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman baru saja menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad bin Sabu di Jakarta. Dalam pertemuan itu, salah satu topik yang mencuat adalah rencana Malaysia untuk impor beras dari Indonesia. Malaysia yang selama ini mengandalkan berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya menyatakan ketertarikannya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra pemasok beras. Hal ini tak lepas dari kesuksesan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi mutakhir yang memungkinkan hasil panen mencapai 12 hingga 13 ton per hektar, di mana angka ini tergolong tinggi di kawasan Asia Tenggara. Namun, Indonesia belum membuka pintu ekspor beras ke Malaysia. Menteri Amran menegaskan bahwa saat ini prioritas utama pemerintah adalah menjaga stabilitas pasokan dalam negeri. Dalam konteks perubahan iklim dan dinamika global yang tak menentu, ketahanan pangan nasional tetap menjadi fokus utama. Oleh karena itu, menurut Amran, ekspor beras belum jadi opsi dalam waktu dekat. Meski demikian, kedua negara tetap membuka peluang kerja sama di bidang lain. Malaysia pun secara terbuka menyatakan minat untuk mempelajari dan mengadopsi teknologi pertanian dari Indonesia. Inovasi dalam sektor pertanian, terutama dalam budidaya padi dan aquakultur, dianggap sebagai aset penting yang dapat meningkatkan produktivitas Malaysia sendiri. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Harimau Malaya impor beras 2000 ton dari Indonesia. Kemarin Malaysia datang turun gunung ke Jakarta untuk meminta beras, dan kita sebagai bangsa besar mengulurkan tangan untuk saudara serumpun kita itu. 2000 ton beras hasil keringat petani kita siap berlayar ke Malaysia. Ini bukan sembarang ekspor, tapi sebuah cinta bahwa Indonesia mampu menjadi lumbung, menjadi sandaran, dan menjadi cahaya bagi negeri jiran itu. Dan bagi kita sebagai rakyat Indonesia, tak perlu resah, tak perlu gelisah. Stok Bulog masih melimpah ruah. Ekspor 2000 ton itu hanya setetes di tengah samudera beras kita. Dalam sehari, Bulog sanggup menyalurkan 12.000 hingga 20.000 ton beras untuk kebutuhan bangsa ini. Hari ini, kita bukan sekedar memenuhi perut sendiri, tapi memberi makan bangsa lain. Dan semua ini dimulai dari sawah-sawah kita, dari tangan-tangan petani kita, dari keyakinan bahwa bangsa besar adalah bangsa yang memberi, bukan yang meminta. Salam Pancasila, Biro Suara. Jadi demikian guys, tanggapan dari Menteri Pertanian Bapak Andi Amran adalah sangat respon dan sangat positif dan baik sekali tanggapan beliau guys. Jadi impor dari Malaysia ke Indonesia ini ditanggapin guys. Jadi kemarin itu berapa ton itu segera dikirim ke Malaysia guys. Begitupun juga tanggapan dari presiden kita sangat positif guys ya, karena memang ada unsur persahabatan yang dekat dari guys. Indonesia. Malaysia, bangsa serumpun kita datang ke Jakarta. Mereka mendekat dengan sebuah harapan. Pak Menteri Pertanian Republik Indonesia sedia menerima kunjungan daripada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Kami telah berbincang perkara-perkara utama, terutama sekali saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai, Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat, dan juga insya-Allah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya berlaku pertukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian khasnya padi, ikan, green corn dan berbagai lagi antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa protokol sebab kita macam abang adik bersaudara, dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan begitulah juga sebaliknya. Dan pihak kami khasnya MARDI, iaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini supaya kita dapat
bertukar-tukar terutama sekali manfaat bersama hal teknologi dan pemodenan. Jadi banyak sekali kemajuan dari pertanian Indonesia ini guys ya, yang dulunya itu sempat dipandang sebelah mata oleh Malaysia, namun sekarang Malaysia pun belajar untuk ingin tahu lebih dalam bagaimana Indonesia ini mengelola krisis pertaniannya guys. Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak resmi, target yang saya berikan ke tim pangan ya, Pak Sul Hasan, Pak Amran, kita swasembada saya beri waktu 4 tahun kan. Ternyata alhamdulillah sangat besar kemungkinan, insya Allah mungkin tidak sampai 4 tahun, mungkin akhir 2025 bisa kita katakan kita swasembada pangan. Jepang. Jadi seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertanian guys ya, bahwasanya hari ini program pertanian Indonesia ini tidak hanya menghidupi jumlah penduduk Indonesia aja guys ya, tapi misi daripada Indonesia pertanian khususnya yaitu membantu negeri tetangga Malaysia, yaitu tidak kekurangan makanan guys. Jadi kepedulian Indonesia kepada negeri lain itu memang sudah diakui gitu guys ya oleh banyak negara guys. Yang sekarang memang Indonesia sudah ditunjuk sebagai Dewan Utama pemegang PBB guys. Bapak Prabowo kemarin ditunjuk sebagai Presiden PBB guys. Jadi masyarakat dunia mengakui bahwa kearifan Indonesia dan kepedulian gitu ya antara sesama Indonesia itu paling responsif gitu. Nah ini sebagian dari warga Malaysia guys, di tengah hiruk pikuk ekonomi yang kekurangan daripada beras atau makanan, tetapi di sisi lain masih bisa berbagi kepada masyarakat Aceh guys yang kemarin tertimpa musibah. Lagi ada tonton lagi. Film selimut. Selimut 5 juga. Sama kak. Ya insyaallah akak kuat ya. Mana tadi tengok rumah kakak ni? Ini belum lagi. Yang sana yang kita tengok. Nanti kita pergi ya. Kita pergi rumah. Kita enggak di sana. Okey, jangan risau. Kami ke rumah. Ya. Baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa mau bagi lagi? Cuma ini ada oleh-oleh dari kami. Allahu Akbar. Lain tak ada. Masya Allah. Allahu Akbar. Mana ni? Bagaimana ni? Diorang susah. Kenapa nak bagi? Karena ini yang ada sama mereka. Itu yang sama kita. Mohon diterima aja. Ya, baik. Mesti terima. Allahu Akbar. Kenapa gini ni? Jadi sangat akrab sekali guys ya antara Malaysia penduduknya dan masyarakat Aceh Indonesia yang kemarin tertimpa musibah guys. Amin. Ini dari orang Malaysia ni. Saya hantar aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kuatnya orang Aceh ni. Dia tahu aku ni gimana ni. Cobaan dari Allah. Malaysia kabarnya berikan bantuan kemanusiaan untuk Aceh sebanyak 2 juta keping obat-obatan dan alat kesehatan dengan total berat 2 ton dan nilainya ditaksir mencapai 1 juta ringgit Malaysia, setara dengan miliaran rupiah. Yang mana bantuan ini disalurkan oleh pihak swasta dan tim kemanusiaan dari Malaysia seperti Gomez Medical Services dan Blue Sky Rescue Malaysia. Luar biasa banget, mereka paham apa yang dialami oleh negara tetangganya.
Bener banget, dan bantuan itu sudah mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda di 29 November kemarin. Jadi bantuan tersebut disalurkan 1 hari setelah pemerintah Aceh menetapkan status darurat, dan itu langsung didengar oleh Malaysia yang akhirnya mereka mengirimkan bantuan. Kabarnya, bantuan obat-obatan ini langsung didistribusikan ke wilayah yang paling terparah, terdampak, dan sulit dijangkau. Banjir yang merendam wilayah Aceh, terutama di Aceh Utara dan daerah Biren, ini menyebabkan tanah longsor, akses jalan terputus, rumah-rumah hanyut, dan menelan korban jiwa. Gubernur Aceh yaitu Pak Muzakir Manaf bahkan menyatakan ini status darurat bencana. Terima kasih Malaysia atas bantuannya, itu benar-benar sangat berarti. Bahkan negara tetangga aja ini peka banget terhadap apa yang dialami oleh Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Seharusnya memang bencana seperti ini ditetapkan sebagai bencana nasional biar penyaluran bantuannya itu bisa maksimal. Karena yang terdampak ini bukan cuma 1-2 orang, tapi ribuan orang, dan yang meninggal itu lebih dari 500 orang. Malaysia Menurut kamu gimana guys, yang memang seharusnya ditentukan sebagai bencana nasional gitu guys ya. Nah, di tengah Malaysia yang hari ini kekurangan bahan makanan, tetapi mereka ini masih punya kepekaan hati untuk berbagi kepada sesama guys. Nah, ini adalah niat baik yang seharusnya kita terima dengan lapang dan dengan perasaan suka duka-duka guys ya. Jadi kita pun harus Nah, ini mereka orang-orang Malaysia waktu berkunjung membagikan makanan kepada masyarakat. Nah guys, berbicara tentang Malaysia mengingatkan kita pada seorang sosok Yong Seyfura guys, yang hari ini sangat viral sekali kedekatannya dengan Kang Deddy Mulyadi guys. Nah, bagaimanakah kabar Kang Deddy Mulyadi guys, yang hari ini dikabarkan telah Sebelum berkunjung melanjutkan ke jabar negeri 1 jiran periode, Malaysia KDM guys. akan melepas masa lajang terlebih dahulu loh. Ketika dalam podcast Hengki Kurniawan, Kang Deddy Mulyadi sangat antusias dan berseri ketika ditanya soal Yang Seyfura atau Bu Rara bertemu KDM. Dan berbeda sekali ketika ditanya tentang Ibu Shirley Choanda, terlihat lebih menghormati ketimbang mengagumi. Kira-kira ada rencana? Kayaknya saya masih pasangan? menduda lebih nyaman dengan kondisi sekarang, dan saya nunggu anak saya gede. Oh. Ya mungkin kalau dia sudah ya umur 9 tahun kali ya, bahwa anak saya itu nyata. Istri itu ilusi. Ya, gitu loh. Kalau Bu Shirley kan dia teman baik saya sebagai gubernur ya. Dia perempuan yang cerdas, bisa melewati masa-masa kritis dalam hidupnya. Kalau yang Malaysia? Yang Malaysia baru bertemu 1 kali ya. 1 kali. Dari sisi karakter tuh sama sebenarnya. Seneng keliling, seneng bertemu warga, dan melihat orang tanpa tingkatan. Yang Rara itu mirip Nihiang. Mirip Nihiang itu, pasti manja, pasti tidak mau kehilangan. Kalau dari sisi tipe kira-kira masuk nggak kriteria Kang Deddy gitu? Sebelum Kang Deddy Mulyadi akhirnya datang temui orang tua Yang Seyfura di Malaysia. KEDM ditunggui warga Malaysia karena udah trending di sana, dan kedatangan KEDM kali ini dalam rangka lamaran kepada Yang Seyfura di Bentong. Yuk lihat KEDM di bandara nih. Saya mau Messi ini kepada anak-anak muda yang. Nah, ini Anwar Ibrahim ya guys, orang terkemuka di Malaysia, jiran Malaysia, ini memuji Kang Deddy Mulyadi guys, seorang yang memang menjadi seorang apa guys ya, yang dicintai warganya guys gitu, sampai Kang Deddy Mulyadi ini terkenal di negeri Malaysia. Anak muda yang mencetuskan perubahan di Tunisia. Program Deddy Mulyadi berhasil. Tak hanya terdengar di dalam negeri, bahkan pemimpin Malaysia Anwar Ibrahim juga memuji gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi, dan pemimpin Malaysia yakin suatu saat Deddy Mulyadi akan menjadi Presiden Indonesia. Berikut hasil dari program Deddy Mulyadi yang Saya mau Messi ini kepada anak-anak muda. Kalau bertanding Presiden Indonesia di Ini salah satu netizen Malaysia guys yang mengomentari Kang Deddy Mulyadi, dan sangat
dia Senang mesti sekali menang. atas Nama dia Daddy sikap Muladi Daddy ataupun Mulyadi. dipanggil dengan gelaran Bapa Aing. Bapa Aing bermaksud ayah saya. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat mengasihi rakyat miskin. Dia selalu memberi bantuan menggunakan duit dia sendiri. Tetapi yang menariknya, dia cukup tak suka kepada orang yang miskin yang meminta-minta dan malas. Kalau dia jumpa pengemis dekat jalan, dia pasti akan marah. Orang yang membenci dia menuduh dia membantu orang cuma sekadar konten semata-mata. Sebenarnya dia membantu orang miskin sejak sebelum adanya media sosial lagi. Tetapi jangan sesekali buat dia marah. Dia seorang yang sangat tegas kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Kalau dia marah, dia akan jadi seperti singa. Kenapa kamu minum? Yang lebih gila lagi, Daddy Mulyadi adalah satu-satunya gubernur yang berani turun untuk berjumpa dengan pendemo baru-baru ini. Ketika dia sampai, orang ramai menyambut dia dengan gembira. Dia berjumpa pendemo untuk memujuk mereka untuk tidak membakar pejabat Jawa Barat ataupun yang dipanggil Gedung Sate. Dan sampai sekarang, ketika pejabat kerajaan lain sudah musnah dibakar, Gedung Sate masih selamat. Kalau bertanding... Nah, jadi demikian guys ya, salah satu hubungan yang terkait dengan kisah Malaysia yang hari ini kekurangan beras, kekurangan bahan makanan, dengan kisah Kang Deddy ini dengan Young Sefura adalah kedekatan guys, kesamaan rumpun guys ya, yang mungkin ini adalah sebuah gambaran. Kang Deddy menggambarkan Indonesia, sedangkan Young Sefura menggambarkan Malaysia. Jadi dua sosok yang punya nilai kesamaan guys, yang satu sama lainnya saling mengisi guys. Begitulah Indonesia dengan Malaysia. Menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.